Shalom. Bagaimana kabarnya selama karantina ini teman-teman? Tentu baik-baik aja kan ya? Nah, di saat-saat seperti ini, walaupun kita belum bisa bertatap muka ya, kita masih harus bertatap layar, harus bertatap HP ya. Tapi walaupun kayak gitu, kita tetap harus apa Mbak? Harus persekutuan dong Mbak. Oh iya bener banget. Walaupun online sih. Iya. Tapi ya tetap gayeng lah ya. Tetap harus ya, harus ya, semangat. Semangat. Oke, hari ini kita mau persekutuan doa Komisi Remaja Pemuda. Kita harus apa? Persekutuan Komisi Remaja Pemuda ya Mbak? Iya, tetap pasti dong. harus semangat. Oke, untuk memulai persekutuan doa pada hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Oke, saya akan pimpin. Mari teman-teman kita mau berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas setiap berkat dan karunia-Mu. Tuhan tetap izinkan kami anak-anak-Mu Komisi Remaja Pemuda dapat bersekutu, dapat memuji, dapat mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Walaupun kami masih harus berjaga jarak, walaupun kami belum bisa bertemu, tapi semangat kami tetap harus terjaga, tetap harus membara, dan kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dalam persekutuan doa pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Iya. Oke, kita mau mulai persekutuan doanya dengan semangat. Kita mau memujikan satu buah lagu, Bagai Raja Wali. Sekali nih Mbak. Ya. Habis lagu tadi kita harus makannya semakin berkobar-kobar nih. Iya benar banget. Harus nih kan udah kita dibawa terbang tinggi nih sama iya, Raja Wali. Mantap sekali. Yuk kita langsung aja mengobarkan semangat kita. Iya benar banget Mbak. Mari kita terbang sebagai Raja Wali. Mari kita tambah tinggi lagi ya. Mari kita pujikan lagu Ku Kan Terbang.
Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Yes, beri kemuliaan buat Tuhan. Oke, saatnya kita mau siap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk siap mendengarkan firman Tuhan. Oke, mari kita tenangkan diri sejenak. Kita mau fokus sama Tuhan. Kita mau dengarkan suara Tuhan, kita mau cari Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita udah benar-benar bingung, benar-benar gak tahu harus ngapain lagi. Kita benar-benar bosan sebosan-bosannya dan mikir kenapa toh Tuhan kok harus berikan situasi yang amat-amat berat buat kita, yang membuat kita shock. Mungkin kayak gimana toh Tuhan, ngapain toh Tuhan kasih kita tuh kayak gini. Tapi yang harus teman-teman tahu, yang harus teman-teman sadari, Tuhan memberikan suatu cobaan enggak semata-mata karena keinginan Tuhan aja, enggak semata-mata tanpa lihat kita, tapi memang Tuhan mau beri pelajaran buat kita, mau supaya kita semakin bertumbuh lagi, semakin berkembang lagi dalam Tuhan. Oke, mari teman-teman, kita sejenak sujud di altarnya Tuhan. Sejenak kita mau mencari Tuhan, kita mau merenungkan setiap sabda firman Tuhan. Mari teman-teman, aku ajak teman-teman buat menyanyikan satu buah lagu sujud di altarnya. Hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku.
Selamat malam, salam teman-teman semuanya, teman-teman remaja dan juga pemuda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama pada saat ini kita bersempatan untuk melakukan persekutuan doa, baik remaja dan juga pemuda. Sekalipun dalam keadaan yang demikian, mari kita terus nantiasa semangat untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Kita awali persekutuan doa pada malam hari ini dengan kita berdoa bersama-sama. Saya akan hantarkan. Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk segala berkat dan juga kasih-Mu yang senantiasa Tuhan Kau berikan di dalam kehidupan kami. Hingga saat ini Tuhan, kami boleh berkesempatan untuk kami bersekutu bersama-sama Tuhan. Sekalipun dalam keadaan yang berjauhan, kami tetap senantiasa mengucap syukur karena Tuhan boleh berikan kesempatan untuk kami bersama-sama mengerti kebenaran firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mari Tuhan Kau Allah hadir tengah-tengah kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, untuk terus senantiasa memberikan yang terbaik bagi kami, kebenaran firman Tuhan yang terus senantiasa memberikan kekuatan bagi hidup kami. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Teman-teman semuanya, kita akan mengangkat satu tema di dalam persekutuan doa pada malam hari ini, yaitu kekuatan untuk terbang tinggi bagai Raja Wali. Adapun ayat yang akan kita pelajari pada saat ini terambil dari kitab Yesaya 40 ayat 31 yang demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Teman-teman semuanya yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, baik remaja dan juga pemuda, kalau kita belajar dari satu tokoh yang bernama Yesaya. Yesaya adalah seorang nabi besar di dalam perjanjian lama yang Tuhan panggil pada waktu itu untuk datang kepada bangsa Israel, yaitu orang-orang Yahudi. Pada masa Israel ada di dalam satu tekanan bangsa Asyur dan pada masa pembuangan di Babel. Dalam kondisi yang demikian itu, bangsa Israel ada dalam satu tekanan yang sangat berat sekali. Keadaan ini terjadi oleh karena ketidaktaatan bangsa Israel kepada Allah, sehingga Allah mengizinkan bangsa Israel ada dalam kondisi yang sangat-sangat sulit. Dalam kitab ini pula, Allah menjanjikan satu keselamatan kepada bangsa Israel jikalau mereka mau bertobat dan juga mengakui kesalahan mereka. Dan juga sangat penting untuk kita pelajari bahwa di dalam kitab Yesaya ini juga menubuhatkan tentang kedatangan Yesus Sang Juru Selamat sejati. Ini bisa kita baca di dalam Yesaya 7 ayat 10 sampai dengan pasal 8 ayat 1 sampai dengan 4 dan juga Yesaya 40. Bagaimanakah Sang Mesias itu dinubuatkan di dalam kitab Yesaya. Teman-teman remaja dan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada bacaan kita saat ini, bangsa Israel digambarkan oleh firman Tuhan bahwa mereka itu adalah seumpama burung Raja Wali. Mungkin bisa dikatakan burung elang. Atau dalam bahasa Jawa orang menyebutnya alap-alap seperti itu. Jikalau dalam keadaan saat itu, mereka senantiasa berharap kepada Tuhan. Itu satu penggambaran. Burung Raja Wali dikenal sebagai burung yang sangat kuat, baik paruh dan cakarnya kalau kita perhatikan. Juga memiliki perawaan yang sangat gagah sekali. Cekatan, bahkan sebagai predator yang ada di angkasa, ia sangat ditakuti oleh mangsanya. Burung Raja Wali mempunyai sayap yang sangat lebar sekali. Bahkan ada yang lebarnya bisa mencapai 2,5 meter. Untuk bisa menggerakkan sayapnya dibutuhkan satu energi yang cukup besar. Sama seperti ketika teman-teman semuanya tentunya pernah bermain layang-layang. Kalau layang-layangnya kecil, tenaga yang kita butuhkan pun kecil. Untuk bisa menarik ulur, bahkan benang yang kita pakai pun sangat kecil juga.
Tetapi kalau kita memiliki layang-layang yang cukup besar, kita membutuhkan tenaga yang cukup besar untuk menahan layang-layang itu supaya tidak terbang kian kemari oleh angin. Dan bahkan juga membutuhkan benang yang cukup besar. Kurang lebih 2 menit, seekor burung Raja Wali itu bisa mengepakkan sayapnya hingga dalam keadaan yang stabil untuk ia bisa terbang. Bahkan selebihnya ketika ia mulai terbang pun membutuhkan energi yang tidak besar, yaitu sangat kecil. Karena burung Raja Wali memanfaatkan udara termal atau panas yang naik pada daratan terbuka. Itu yang dibutuhkan. Dengan tenaga yang cukup kecil inilah, seekor burung Raja Wali bisa mampu terbang sangat tinggi, bahkan dengan jarak tempuh yang sangat jauh yaitu bermil-mil, tanpa dia mengalami kelelahan secara fisik. Inilah kehebatan satu gambaran burung Raja Wali yang dituliskan di dalam kitab Yesaya. Teman-teman remaja dan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, belajar dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini, seperti melalui keadaan yang berat yang dihadapi oleh bangsa Israel, seringkali kita pun juga menghadapi berbagai tekanan di dalam kehidupan, tekanan yang begitu berat di dalam kehidupan kita. Sebagai seorang remaja dan pemuda, saya percaya bahwa kalian semuanya diperhadapkan pada satu tantangan. Di antaranya adalah tantangan di dalam gaya hidup di sekitar kalian, studi kita, atau bahkan di dalam pergumulan akan suatu pekerjaan yang kita pergumulkan senantiasa. Apalagi di masa sekarang ini. Dapat kita akui pada masa saat ini, baik yang masih studi, belajar, dan mungkin yang sudah berlanjut ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu bekerja, sama-sama kita menghadapi satu keadaan yang tidak pasti yang membuat kita bingung untuk menentukan satu pilihan. Pada hari Jumat kemarin, ada lulusan anak SMP. Saya mendengar di salah satu sekolah ada satu siswa yang cukup pandai, cukup pintar, mengalami keputusasaan ketika dia harus menghadapi kelulusan. Lulus tidak menjadi sebuah tanda kebahagiaan baginya, tetapi menjadi satu tanda kedugaan. Kenapa bisa seperti itu? Karena di masa pandemik seperti ini, mereka diperhadapkan satu proses kelulusan yang menurutnya tidak masuk akal, karena ia tidak mengalami proses ujian sehingga lulus. Mereka menganggap bahwa satu perjuangan selama 3 tahun menjadi sia-sia, karena hanya ditentukan oleh nilai rapot saja. Dan ini membuat satu keputusasaan bagi siswa tersebut. Lalu dia mengalami down ketika harus melanjutkan ke jenjang SMA. Mau kemana? SMA mana yang mau dipilih? Semuanya rata-rata nilai mungkin sama dan sebagainya. Nah, ini satu contoh kecil, teman-teman semuanya. Dan ada banyak sekali juga persoalan di dalam kehidupan ini. Dapat kita akui pada masa ini adalah sangat sulit bagi kita untuk menentukan satu pilihan hidup di dalam bekerja. Terlebih lagi bagi kita yang hidup juga masih bersama-sama dengan orang tua. Kita sebagai seorang anak yang sudah berpikir secara dewasa, seringkali kita pun juga ikut terpikir tentang kehidupan ekonomi orang tua kita. Terkhusus orang tua yang secara langsung terdampak situasi pada saat ini. Bahkan tidak segan-segan kita sebagai anak harus mengambil tugas tanggung jawab yang berat, yaitu sebagai tulang punggung keluarga. Harus membantu untuk mencukupi kehidupan keluarga. Karena mungkin ketidakmampuan orang tua setelah di PHK, bekerja dan sebagainya, maka kita pun harus membantu. Tetapi belajar dari perkataan firman Tuhan pada hari ini, kita bersama-sama diajak
oleh Tuhan untuk menjadi seperti burung rajawali yang tetap gagah, kuat, tegak, perkasa untuk dapat kita melampaui segala persoalan dan pergumulan kita saat ini. Ini tentunya menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi kehidupan kita. Di awal pergumulan mungkin berat seperti yang dirasakan oleh burung rajawali. Di 2 menit di awal, bagi burung rajawali adalah sesuatu hal yang berat untuk bisa mengepakkan sayapnya. Tetapi untuk mencapai ketinggian dan ketahanan dalam berterbang, ia pada akhirnya tidak membutuhkan banyak tenaga yang besar, karena ia mengandalkan termal. Bisakah kita bersama-sama melewati atau melampaui persoalan dalam pergumulan kita? Bagaimanakah kita bisa melampaui persoalan dan pergumulan kita? Ini menjadi sebuah pertanyaan yang perlu kita refleksikan dalam kehidupan kita. Tentunya kalau kita mengaca di dalam firman Tuhan pada saat ini, jawaban firman Tuhan hari ini adalah kita semuanya bisa melewati bahkan melampaui persoalan hidup yang saat ini sedang saya pergumulkan. Jikalau, ini yang menjadi garis bawah kita semuanya, jikalau kita mengandalkan kekuatan Tuhan, bukan kekuatan kita sendiri. Sekalipun mungkin kita bisa mengandalkan kekuatan kita, tetapi yang kita dapatkan adalah kesia-siaan. Terlalu letih, capek, dan lelah. Tetapi yang kita butuhkan adalah kita bisa terbang tinggi, melampaui setiap persoalan kita, dan bahkan semakin naik dengan kekuatan yang tidak begitu besar dalam kehidupan kita, tetapi kekuatan yang daripada Allah cukup untuk bisa menopang hidup kita. Firman Tuhan katakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Ia seumpama rajawali yang naik. Allah menghendaki kita sebagai remaja dan pemuda untuk kita terus maju. Untuk kita terus naik dan terus naik. Tuhan tidak harapkan untuk kehidupan kita semakin turun dan tidak produktif. Tetapi untuk bisa mencapai ketinggian yang demikian, perlu diingatkan bahwa kita senantiasa menanti-nantikan Tuhan untuk mendapatkan kekuatan yang baru. Marilah saya mengajak kita semuanya untuk tetap menanti-nantikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tidak patah semangat, tidak menyerah dengan segala keadaan saat ini yang sedang kita hadapi bersama-sama. Keadaan saat ini bisa menjadi kesempatan kita untuk melatih ketahanan diri kita dan melatih kesetiaan pengharapan kita untuk menanti-nantikan pertolongan Tuhan dengan setia. Marilah kita tetap menjaga persekutuan kita dengan Tuhan. Kita tidak meninggalkan persekutuan dengan Tuhan, karena itulah letak kekuatan kita ketika kita dekat dengan Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan senantiasa terbuka untuk menolong kita, untuk senantiasa menjawab setiap doa-doa dan permohonan kita. Mari kita senantiasa datang kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan senantiasa memberikan kekuatan baru bagi kita. Haleluya, amin. Mari kita bersama-sama kita tutup renungan pada saat ini dengan berdoa. Saya akan hantarkan. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kesempatan untuk kami boleh belajar perkataan firman Tuhan yang Tuhan Engkau Allah nyatakan melalui
kitab Yesaya. Nabi besar yang Tuhan kau Allah utus untuk memberikan suatu pengajaran, teguran kepada bangsa Israel. Menjadi sebuah pelajaran yang penting bagi setiap kami sebagai remaja dan pemuda. Tentunya ke depan kami menghadapi berbagai macam pergumulan hidup. Kehidupan yang tidak pasti, yang tidak menentu. Yang kami sendiri terkadang bingung ketika kami harus menghadapi keadaan ini. Tetapi kami percaya bahwa kami memiliki Allah yang setia. Allah yang menjadikan kami seperti burung raja wali. Yang memberikan kekuatan bagi setiap kami adalah kekuatan yang baru. Yang menopang kami terus senantiasa sehingga kami mampu untuk kami terbang tinggi. Menapaki setiap persoalan-persoalan kami. Kami percaya bahwa Tuhan Allah memiliki satu rancangan dan rencana yang terbaik atas setiap kami. Sesuatu hal yang Tuhan kau inginkan untuk kami boleh memiliki kehidupan yang terus naik dan terus naik. Tetapi kehidupan di atas ada banyak badai yang mungkin menerpa setiap kami Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa ini menjadi satu ladang latihan bagi kehidupan kami Tuhan. Untuk kami terus nantiasa memiliki ketahanan diri untuk kami menghadapi persoalan. Bahkan ketika kami semakin bergelut dengan setiap persoalan kami, kuasa Tuhan menjadi sempurna dalam kehidupan kami, sehingga kami didorong untuk senantiasa setia, untuk kami bergumul persoalan kami dengan Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan kau sendiri Allah yang terus senantiasa tanamkan firman-Mu itu di dalam hati kami. Biarlah sehingga firman itu senantiasa tumbuh di dalam hati kami dan berbuah, menghasilkan buah yang baik di dalam kehidupan kami. Sehingga kami dimampukan oleh Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari teman-teman, kita mau naikkan setiap doa-doa syafaat. Saya akan pimpin. Selamat malam Tuhan, selamat malam Roh Kudus. Saat ini Tuhan, kami telah mendengarkan sabda firman-Mu dan kami juga akan menaikkan setiap doa-doa kami, doa syafaat kami. Kami berdoa Tuhan yang pertama untuk bangsa dan negara kami, Tuhan yang berkati bangsa Indonesia, Tuhan yang berkati kota kami, kota Solo. Kami tahu saat-saat ini sedang terjadi wabah virus corona. Tuhan yang berkati dari setiap kami anak-anak-Mu supaya terhindar, terbebas dari segala macam sakit penyakit. Dan Tuhan juga berkati kami bangsa Indonesia agar progres ke depannya menjadi lebih baik lagi, tidak bertambah banyak korbannya dan tambah banyak yang sembuh. Tuhan yang berkati kami bangsa Indonesia. Kami juga berdoa untuk gereja kami, GKJ Mojosongo, walaupun di masa-masa seperti ini, gereja kami tetap harus berkembang, tetap harus maju. Tuhan juga berkati dari setiap acara yang telah dirancangkan, dari setiap ibadah dan persekutuan doa yang telah dipersiapkan. Tuhan yang berkati dapat berjalan dengan lancar ke depannya, dan setiap warga jemaat dapat terberkati dan dapat ikut berpartisipasi bersama-sama dengan kami untuk memajukan GKJ Mojosongo. Kami juga berdoa untuk terkhusus komisi remaja dan komisi pemuda. Tuhan yang berkati anak-anak-Mu di tempat ini. Tuhan yang berkati setiap mereka dalam berkreasi, dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab di gereja ini. Walaupun mungkin berat bagi kami, tetapi kami akan terus mencoba dan agar semakin berkembang ke depannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin dalam masa-masa seperti ini banyak sekali yang sakit. Tuhan yang berkati, Tuhan yang sembuhkan mereka satu persatu, Tuhan yang jamah mereka. Dan mungkin Tuhan dari mereka sedang merasakan banyak sekali beban
yang berat, tanggung jawab yang berat, Tuhan yang bantu pikul setiap mereka. Buat teman-teman kami yang mungkin saat ini sudah diperkenankan Tuhan lulus, baik dari SD sampai SMA, sampai jenjang yang paling tinggi kuliah, Tuhan yang berkati mereka, walaupun mereka tidak dapat merayakan kelulusan mereka, tapi kami tahu ini adalah jalan yang terbaik, dan kami tetap dapat menempuh pendidikan selanjutnya ke depannya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kegiatan dari awal tadi sampai akhir ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja Tuhan, Tuhan yang jamah. Dan dari setiap kami dapat terberkati oleh persekutuan doa online pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya teman-teman, terima kasih telah bergabung pada persekutuan doa online Komisi Remaja dan Pemuda GKJ Mojosongo. Tetap stay tune di YouTube-nya Multimedia GKJ Mojosongo. Selalu up to date ya. Bisa subscribe, subscribe, like, komen ya, like, ramein ya. komennya ya. Ramein komennya, mereka wah mantap. Ada saran-saran. Nah, saran-saran gitu kan. Ya, atau pujian, ben krune tambah semangat. Aku pengen ikut gitu. Oh ya Mbak, terus jangan lupa follow Instagram GKJ Mojosongo. Oh ya, pasti itu. Biar tahu agenda-agenda terdekat GKJ Mojosongo. Kayaknya ada sesuatu deh Mbak, jadi harus di-follow dari sekarang. Iya, harus. Biar nggak ketinggalan. Harus. Terima kasih Pak Yoyon atas firman-Nya. Semoga firman pada malam hari ini dapat memberkati kita semua. Amin. Oke. Karena persekutuan doa pada hari ini sudah selesai, jangan lupa besok minggu depan ada acara lagi, jadi harus stay tune. Dan sampai ketemu minggu depan.